Walamma sakata ammu salghadabu akhadal alwah. Yang kemarin ngajinya kan rekaman 2 kali pertemuan ya. Itu udah ngaji apa belum? Kalau belum berarti sampean punya utang ngajinya ya. Jadi nanti entah mulai minggu ini saya pengen ada 1 hari, mungkin bisa kalian sepakati ya, entah hari Kamis atau hari Sabtu atau hari apalah nih, pokoknya ada 1 hari yang di situ sama pakai buat semaan nih. Semaannya di mana? Semaannya di sini. Jadi ya semaan yang habis dikaji ini, terus pokoknya semaan lah nih, semaan ngaji tafsir 3 hari itu semaannya di 1 hari. Ya kalau tunggui sampai diri sing lakoni ya. Jadi supaya dapat asarnya. Saya dulu dapat banyaknya itu ya justru dari semaan itu ya. Karena kalau ngajinya ya itu kadang bolong, kadang apa gitu. Dari ngaji yang baca gantian gitu ya. Kalau gantiannya dulu sama sekitar berapa ya, 400-an santri lah gantian ya. Kadang-kadang uman setahun ping pindho, uman setahun ping telu, gilirannya dengan anak segitu banyak. Tapi setiap kali mau persiapan baca, nah itu walaupun yang dibaca cuma 1 halaman, tapi rasanya dapatnya banyak gitu. Walaupun setahun cuma berapa kali gitu dapatnya. Ini makanya saya pengen sama juga biar gak lupa caranya baca kitab ya. Itu tetap ada semaan tafsir seminggu sekali, dan saya mohon ini untuk nggak ada alasan nantinya nggak ada alasan itu kalau waktunya semaan saya harapkan semuanya bisa hadir. Maka waktunya sambil sepakati, misalkan hari apa pas subuh kan bisa semuanya gitu ya, atau sore aja kayak gini gitu, pas harinya nggak ngaji gitu nih. Tuh nanti mulai minggu ini ya. Sampai musyawarah dhisik ya Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma sakata ammu sal ghadabu akhadal alwaha. Walamma sakata, dan ketika tenang. Walamma sakata, dan ketika tenang. Sakana artinya tenang. Musa, dari Nabi Musa. Apa al-ghadabu? Kemarahan. Apa al-ghadabu? Kemarahan. Marahnya Nabi Musa karena kaumnya di saat sudah diselamatkan dari perbudakan malah terjebak ya, dengan sapi emas, dengan kebo emas yang dibangun oleh oleh Samiri. Musa Samiri itu seorang seniman patung yang membangun sapi dari emas. Ini yang pengajian kemarin itu kan, di dalamnya si sapi ini dikasih anak sapi gitu, sehingga kaumnya Nabi Musa yang baru saja diintas. Kaumnya Nabi Musa di sini adalah kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel yang baru diintas dari perbudakannya Fir'aun ini melihat sapi emas bisa bersuara, wah ini sakti, ini Tuhan ini. Akhirnya sapilah disembah. Sapi disembah ya, mungkin ini ya yang menjadi embrio akhirnya ada agama yang menyembah sapi. Mungkin ini awalnya. Kebenarannya ya wallahu alam ya, karena memang kalau kita berbicara mengenai sejarah keagamaan di seluruh dunia nih, dari abad ke abad itu semuanya akan masuk akal dan berhubungan. Kayak dipikir berlebihan, wah sembarang disambung-sambung ya, tapi memang
cocok gitu ya. Mungkin ini yang awalnya menjadi cikal bakal ada agama yang menyembah sapi itu ya. Agama apa ya? Agama Hindu ya yang menyembah sapi itu. Nah, seperti di Bali itu, India yang masih pegang ajaran nyembah sapi itu ya. Dulu di Jawa juga gitu, terutama kental di daerah Kudus, daerah sana itu cukup kental nih agama Hindunya, sehingga ketika Sunan Kudus ini berdakwah untuk menghormati pemeluk agama lain ya, di saat musim kurban beliau tidak pernah menyembelih sapi. Kenapa? Karena orang sana ya, menganggap sapi itu binatang yang sakral gitu. Meskipun sudah banyak pengikutnya yang beragama Islam gitu pada saat itu, tapi tetap ada karena dari kecil sudah dikasih tahu bahwa ya sapi itu termasuk apa namanya ya, entah titisan dewanya atau apa ya, kita nggak tahu. Terus dari situlah akhirnya eh, Sunan Kudus ini kemudian membuat ya, Sunan Kudus, Sunan Muria itu hampir sama ya. Jadi membuat satu ketentuan, terutama masyarakat situ ya, kalau kurban itu nggak boleh nyembelih sapi. Bukan haram secara syariat nih, tapi secara etika biar tidak menyakiti pemeluk agama yang lain yang ada di situ katanya. Maka sampai saat ini orang sana itu nggak kenal kayak soto soto daging itu yang dimaksud ya soto kebo gitu. Jadi apa namanya, soto kerbau gitu. Kalau di sini kan justru nggak populer ya. Apa kebo itu kan nggak populer ya. Nah, sapi lebih populer. Nah, kembali lagi, jadi pada saat Nabi Musa pulang dari apa namanya, dari munajatnya ya, kembali ternyata kaum Bani Israel ini sudah eh, kepencut sama sesembahan baru ya, sapi emas yang bisa bunyi. Nah, ini kan berarti sebuah karya seni yang disembah gitu. Ternyata ketika diangkat dari perbudakan, orang-orang itu akan menimbulkan masalah baru gitu. Nabi Musa mengambil kaum Bani Israel ini karena nggak tega diperbudak oleh Fir'aun, dibawalah oleh Nabi Musa bahkan sampai melewati apa namanya ya menyusuri lautan gitu ya, membelah laut sampai selamat bersama dengan Nabi Musa. Ternyata setelah sampai mental mereka belum sepenuhnya siap ya, untuk lepas dari perbudakan. Masih ada bahkan sebelum Nabi Musa berangkat, yang pengajian yang lalu ya, sebelum berangkat munajat mereka masih minta dibikinkan patung kecil-kecil seperti yang disiapkan oleh Fir'aun untuk mereka. Jadi kebergantungan dengan benda selain Allah itu sudah luar biasa hebat ya. Jadi orang diperbudak itu kenapa kemudian sulit, ketika sudah dibebaskan dari perbudakan pun masih di hatinya masih ada merasa, loh kalau saya nggak punya orang, mungkin ya, kalau Fir'aun itu nggak ada lah, terus kemudian siapa yang menjadi pegangan saya? Padahal karpe Nabi Musa, menurut Nabi Musa ini harus diangkat dari perbudakan manusia, ini nggak manusiawi. Tapi ternyata kebanyakan manusia ya, itu diperbudak merasa lebih nyaman. Ini yang dimaksud dalam psikologi, ada istilah nyaman di zona keterpurukan. Sudah kondisi terpuruk tapi dia sudah nyaman dengan situasi ini. Diajak berpikir dan melihat lebih dalam ke dalam dirinya lagi, itu nggak mampu, nggak bisa. Nah ini terjadilah pada kaumnya Nabi Musa. Nabi Musa sampai marah ya, di pengajian yang lalu itu sampai beliau duko gitu ya, sampai benar-benar marahin adiknya nih, marahin Nabi Harun. Jadi apa namanya ya, karena merasa loh tak tinggal munajat kok malah kepencut sama bangunan ya, apa namanya karya seni sapi emas ini sok mumi iku.
Padahal Samiri itu adalah seorang ahli patung yang juga tukang tipu gitu. Memang dia bukan hanya sekali itu dia melakukan tipuan, ya. Jadi sebelumnya sudah pernah melakukan tipuan yang sama juga dari karya seni yang dia buat sendiri. Nah, kemudian dilanjutkan pada ayat ini, walamma sakata ammusal ghadabu akhodal alwa. Ketika Nabi Musa sudah tenang, akhoda maka mengambil siapa Musa al-alwaha pada papan. Al-alwaha pada papan. Kemarin saking marahnya sampai papan yang berisi alwah ini adalah papan yang ditulis dengan Taurat, ya. Jadi ada ayat-ayat Taurat yang dibacakan oleh Allah secara langsung, ditulis di alwah itu, di papan. Ala kaulin ada yang mengatakan alwah itu dari bebatuan mulia gitu ya, yang mungkin pada saat itu banyak jumlahnya pada masa itu. Ada yang bilang ya wis pokoknya lempengan gitu, ada bisa jadi lempengan kayu atau lempengan batu gitu. Ada juga yang mengatakan itu dari lempengan batu-batuan mulia, entah zamrud, entah apa gitu. Jadi pokoknya alwah itu sebuah lempengan yang di situ ditulis Taurat gitu ya, ditulis kitab Taurat, ada ayat-ayat kitab Taurat yang ditulis di sana. Ini dilempar sama Nabi Musa karena gregetan. Nabi Musa marah besar, dilempar sampai patah gitu. Akhoda kemudian mengambil siapa Nabi Musa al-alwaha pada papan allati alqo yang telah menjatuhkan siapa Musa pada alwah. Wafi nuskhotiha dan itu di dalam tulisannya allati aima artinya perkara, nusikho yang ditulis apama, fiha di dalam alwah, aikutiba artinya ditulis. Wafi nuskhotiha hudan adapun petunjuk, dan itu di dalam tulisannya alwah hudan adapun petunjuk. Petunjuk minad dhalalati dari kesesatan. Minad dhalalati dari kesesatan. Warahmatun dan rahmat. Warahmatun dan rahmat lilladzina bagi orang-orang hum yang adapun alladzin lirabbihim terhadap Tuhannya alladzin itu yarhabuna takut siapa alladzin. Ada petunjuk dari Allah di dalam papan tersebut. Selain petunjuk juga ada rahmat atau kasih sayang Allah. Biasanya ya petunjuk itu banyak ya ayat yang bersandingan antara huda wa rahmah. Nah, itu ada banyak sekali karena cinta Allah itu adalah cinta yang menunjukkan. Cinta Allah itu cinta yang menunjukkan. Bahkan kalau bagi orang-orang sufi ya, bagi orang-orang bagi kalangan sufi ya, sebutan Tuhan, sebutan Rob, itu di dalamnya adalah cinta kasih. Ya, jadi rahmah itu kalau kita artikan sebagai kasih Allah gitu ya, mungkin rasanya lebih daripada itu. Jadi maka Allah itu adalah satu bukti cinta yang ada di dunia ini gitu ya, yang ada dalam kehidupan kita. Dan biasanya ada banyak sekali ayat yang di situ bersandingan tuh hudan warohmah. Ini jadi satu. Nah, jadi dalam petunjuk Allah itu ada belas kasih Allah, ada cinta kasih Allah. Maka bagaimana kita bisa menyampaikan tentang ketuhanan, kemudian kita menyampaikan ajaran Islam, itu pakailah kalimat-kalimat yang baik. Jangan menggunakan judgement yang buruk ya, sekalipun Al-Quran sekalipun perlu ya, sesekali perlu, peringatan itu perlu. Kan kalau Al-Quran sendiri diturunkan sebagai mubasysyiron wa nadhira. Mubasysyiron itu sebagai kabar gembira,
yang menggembirakan gitu, wanadiron dan sebagai peringatan. Dan dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Kita membayangkan ketika kita mencintai seseorang, ibu gitu ya misalkan, atau mencintai seseorang, pasti di situ dua hal ini pasti ada. Apa namanya, kata-kata yang menggembirakan, kita pasti akan berusaha untuk mencari tahu apa sih yang dia suka. Nah, itu mubasyiron, kita mencari peluangnya, mubasyiron, peluang untuk memberi kegembiraan pada orang yang kita cintai gitu ya. Wanadiron dan peringatan, iyalah kita perlu ngasih peringatan misalkan ya karena kita takut kehilangan gitu ya. Dan yang paling takut kehilangan kita itu adalah Allah. Maka Allah memastikan dalam kitab sucinya bahwa Al-Quran itu sebagai mubasyiron wa nadhir. Di situ ada kabar gembira, setiap ayatnya mestinya bisa menggembirakan kita, dan juga ada nadhir. Nadhir itu peringatan. Kenapa Allah juga kasih peringatan-peringatan? Karena Allah nggak mau kehilangan kita. Ketika kita mencintai seseorang juga akan melakukan hal yang hampir serupa. Kita akan mencari tahu apa yang menyenangkan, apa yang bikin dia senang. Di sisi lain kita juga kasih peringatan bahwa kita juga takut kehilangan. Itu inilah kenapa Al-Quran ini menjadi satu kitab suci yang kompleks ya, yang sudah didahului oleh kitab-kitab sebelumnya. Jadi dalam kisah Nabi Musa ini Allah mengatakan wa fi nuskhotiha huda wa rahmah. Di situ ada petunjuk dan juga kasih sayang. Enggak.